Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Agung Brono dengan channel Menembus Astral. Ya, sebelum kita memulai aktivitas kita, apa yang akan saya jelaskan, ada baiknya kita bersalawat terlebih dahulu kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zolimin bizolimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zolimin bizolimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, untuk sahabat sekalian, salawat terus salawat. Tidak ada lagi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik untuk jiwa dan raga maupun batin ataupun fisik selain bersalawat, karena itulah kunci dari keilmuan. Dengan mengagungkan nama kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau, bahkan Nabi Adam pun kalau tidak menyebutkan nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dosa Nabi Adam tidak akan diampuni oleh Allah. Dikarenakan Nabi Adam mengucapkan dengan nama Muhammad, maka dari itu Allah mengampunkannya. Ya, untuk sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita memulai, ada baiknya ya seperti biasa ya, merokok dulu lah, jangan terlalu tegang, karena suatu hal-hal mistis itu tidak perlu dibawa dengan ketegangan, ketakutan ataupun sebagainya ya. Yang jelas hal mistis itu sebenarnya bukan kapasitas manusia, apalagi namanya hal gaib kan seperti itu. Karena kita kan dianjurkan untuk beriman kepada hal gaib ya. Ya, mohon maaf saya merokok dulu ya, santai. Yang belum merokok silakan merokok, yang belum ngopi ya ngopi ya. Kalau saya belum ngopi, nanti aja ngopinya ya, kan takutnya tidak bisa tidur. Ya, untuk sahabat-sahabat sekalipun, keluarga-keluarga, subscribe untuk menjawab dari pertanyaan dari saudara kita di channel saya, video saya yang lain tentang bagaimana cara merasakan khodam yang katanya atau energi dari suatu pusaka, baik itu batu, mustika ataupun pusaka keris, tombak dan lain-lain sebagainya, ataupun azimat ya. Sebenarnya kalau kita memakai azimat itu, sebelum saya menjelaskan tentang cara merasakan suatu energi di dalam suatu benda, ya ada baiknya namanya azimat itu kan tergantung dengan orang yang memakai. Tapi kembali lagi kepada yang maha memiliki ilmu, sang Rob kita. Ya, di sini kalau mau merasakan suatu energi di dalam pusaka, tidak perlu dengan kita melakukan apalah puasa, ada zikir-zikir tertentu, ada cara-cara tertentu, tidak, sama sekali tidak. Kalau ada paranormal, spiritual ataupun dukun ya, tapi hati-hati jangan ke dukun, nanti dibasmi oleh sapu lidi ya. Kalau
yang namanya merasakan itu energi suatu barang itu ya, kita tidak perlu yang hal-hal belajar ataupun melakukan puasa, hal yang lain itu hal yang wajar sebenarnya. Tidak perlu suatu keilmuan. Ilmu tersebut sudah ada dalam diri kita masing-masing ya. Contoh ibaratkan seperti ini. Ini suatu keris yang pernah di video saya sebelumnya menjelaskan tentang keris, padahal saya tidak tahu makna nama-namanya keris. Saya tidak tak paham apa nama keris ini, apa nama ini, pamor-pamornya, jenis melati tumpu, melati rino, atau melati junjung derajat, atau enggak tahu lah. Yang penting kalau saya mendapatkan suatu benda, ya udah saya simpan, saya rawat. Caranya simple. Orang kalau mau merasakan suatu keilmuan yang berenergi dalam suatu benda, cukup seperti ini. Ini misalkan barang. Kalau saudara-saudara sekalian memiliki barang ya, seperti keris atau batu aki atau apalah, sebenarnya ada contohnya batu akinya, tapi ya mau mengambilnya itu, mencarinya itu memakan waktu. Seperti ini, anggap saja ini keris yang kata orang khodam segala macam lah. Kalau mau merasakan suatu keris benda pusaka itu, contohnya saya beri contoh satu. Kalian cukup begini ya, ini taruh aja telapak tangan, atau seperti ini dipegang. Cukup dengan telapak tangan sebelah kanan, bendanya dipegang di sebelah kiri, tangan ini, telapak tangan kanan ini kalian atur jarak, tapi jangan terlalu ditempelkan, jangan. Atur jarak atau 2 cm atau 3 cm seperti itulah. Kalian fokus di area telapak tangan sini ya, sini telapak tangan di sini. Fokuskan melalui pikiran ke telapak tangan ini dan fokuskan ke suatu benda seperti ini. Fokus, rasakan energinya. Kalau dia merasakan suatu energi seperti setruman atau denyutan atau energi dingin atau panas, nah itulah salah satunya bahwa di suatu barang itu ada energinya. Kalau energi dari khodam walam bisawab ya, karena suatu barang-barang pusaka itu pasti memiliki energi, entah itu dari alam, entah itu dari bangsa jin, entah itu dari apalah, pokoknya suatu barang itu nggak perlu kita mau cari-cari narik untuk mendapatkan suatu energinya, enggak. Sebenarnya setiap barang itu dia tidak ada energi ya. Oleh sang pemegangnya itu dia berisikan energi, dikarenakan apa? Energi dari orang pemiliknya itu menyatu dengan energi benda yang dipegangnya tadi, atau seorang empuhnya, atau diisi langsung energinya, itu baru milik energi. Tidak bisa kalaupun ini kita isi, begitu sudah kita isi, kita diamin seperti ini, taruh di lantai, kita kayak gini kan, tiba-tiba dia naik, enggak, bukan seperti itu cara kerjanya ya. Sekali lagi, bukan seperti itu cara kerjanya. Kalau ada yang bisa kayak gitu, mohon maaf, coba tampilkan di depan saya, tidak usah jauh-jauh, barang-barang pusaka saya aja coba diterbangkan. Jangan saya menjelaskan sini, jangan sampai ada saudara-saudara sekalian yang tertipu daya oleh spiritual yang ngomongnya bisa gini bisa gitu. Nggak usah ya. Kalau ada spiritual yang bisa membaca hati manusia, tidak ada. Saya jelaskan tidak ada. Terserah kalau saya mengungkap seperti ini, mau dihujat atau gimana, ya terserah. Memang itulah kebenaran. Karena saya bersama Ilyas Sapulidi itu, bagian dia ya bagian dia membasmi batin, dan bagian saya untuk menjelaskan
hal pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh spiritual lain. Ya, saya di sini karena kenapa? Membawa nama Sapulidi, bukan saya mau numpang tenar, bukan pun atau mau apalah. Tidak. Saya jelaskan tidak. Karena Sapulidi itu seperti saudara saya sendiri. Apa yang dideritanya ya sama, saya juga menderita. Karena kami satu perguruan, udah satu ikatan, diibaratkan satu bapak. Bapak yang tadi siapa? Ya seorang guru tadi. Ya maka dari itu persaudaraan yang tidak lepas dengan hal-hal ya kekeluargaan gitu ya. Kalau sama saya ya di layar saja saya seperti orang serius atau apalah, tapi apabila udah di luar seperti ini atau ngobrol langsung tinggal lihat aja gimana saya nggak terlalu serius. Ya kita bercanda, main-main, ya gimana lah. Karena apa? Karena kalau kita serius, orang jadinya ya takut, segan, segala macam. Karena orang ini prinsipnya, kalau kita bikin mereka tegang atau takut, atau kita cuek, ya orang pasti mikir, si A, si B, orangnya seperti itu, inilah, itulah, pokoknya. Yang jelas kalau kita baik sama orang, kita sering bercanda. Kalau kita sudah meninggal, ya otomatis orang mengenal kita dengan cara seperti itu. Ya itulah tadi. Kita kembali lagi dalam pembahasan soal mengecek energinya ada apa enggaknya, ya kan? Ya cara mengetesnya seperti itu tadi. Saya juga sering mengetes suatu benda, apakah dia ada energinya kuat atau tidak. Dengan cara itulah tadi, dijaga jarak 2 atau 3 cm seperti ini. Saya selalu memejamkan mata kalau merasakan sesuatu. Karena apa? Titik fokus manusia itu di dalam kediaman, di dalam keheningan. Rasakan dari dalam hati, jangan merasakan dari dalam nafsu, jangan. Itu nggak bakal bisa ngerasain. Jadi kalau ada spiritual bilang, sini nanti sama saya, kamu harus puasa, harus ini dan maharnya sekian, nggak usah. Lebih baik kamu ke tempat saya ajarkan gratis dengan pusaka saya di sini, rasakan sendiri. Begitu. Pokoknya kalau kalian tidak fokus dalam posisi mata terbuka, usahakan coba mata saudara-saudara tertutup begini. Fokus, jangan hiraukan semua suara-suara lain. Pokoknya fokus kepada telapak tangan seperti ini. Kalau sudah, kalian mesti merasakan. Setiap orang itu memiliki perasa yang beda-beda. Ada yang merasakan panas, ada yang merasakan dingin, ada yang tidak merasakan sama sekali, ada yang merasakan seperti setruman. Kalau yang tidak merasakan sama sekali suatu energi itu, berarti wadahnya kurang diasah. Tiap manusia punya itu, ya. Contohnya saja seperti kita sering merinding itu lahiriah tidak ada hal-hal yang istimewa. Terkadang orang ini bangga dengan khodam yang mengikutinya segala macam. Bang tolong lihat khodamku, bang tolong ini, gimana aku ini, saya lihat seperti ini. Tugas leluhur itu, dia itu membantu pada saat terdesak. Kalaupun kita luka, ya luka. Tapi kalau orang bilang, khodam kamu kuat, ini, coba iris tangan sedikit saja, luka nggak? Kalau dia luka, berarti belum kuat khodamnya. Tapi kalau dia begitu disayat sedikit, dia tidak luka, berarti ya benar khodamnya kuat. Tapi setahu saya, ada nggak adanya khodam itu, setiap manusia itu pasti ada. Apa khodamnya? Jin khorin. Ya, setiap manusia itu begitu lahir udah diiringin. Makanya kalau ada orang meninggal, tadi saya lihat si A itu jalan ini, rohnya gentayangan. Bukan rohnya yang gentayangan, tetapi jin khorinnya tinggal. Bahkan Nabi Muhammad pun ada jin khorin, akan tetapi dia telah berhasil mengislamkan jin khorinnya. Nah kita
Apa kita berhasil? Tidak. Bahkan jangan kalian anggap spiritual ini spiritual itu udah bersih hati, enggak. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kalau benar terus bukan manusia namanya. Karena manusia itu diciptakan ada nafsu. Akan tetapi malaikat tidak ada nafsu. Nah, kita bukan malaikat. Banyak orang bilang kita ini bukan nabi, jangan samakan dengan nabi. Lah, kenapa nggak boleh disamakan? Ya bisa aja kita mengikuti cara-cara nabi agar hidup kita lebih bermanfaat dan cintai Allah. Ya dengan cara apa? Ya sedikitnya kita sudah bisa menjalankan sunnah Rasul. Cara apa? Kita sebelum tidur membaca doa, itu kan diingatkan oleh Nabi kita Muhammad. Ya seperti itu. Kita bagi menjalankan sunnah, walaupun dia sekian banyak sunnah, dia cuma menjalankan satu, setidaknya itulah bukti dia cinta kepada nabinya. Seperti itu ya. Ya, penjelasan dari saya ya seperti itu. Dirasakan saja, tidak perlu amalan, tidak perlu bacaan, cukup dirasakan. Apakah kita harus mesti menahan napas, bang? Apakah kita tidak usah bernapas, tarik panjang aja napas, atau konsen di tempat yang hening? Tidak perlu. Kita mau tempat yang hening atau tidak itu tergantung kefokusan kita kepada satu objek. Kita merasakan, udah pasti merasakan. Coba saja. Kalau saudara-saudara tidak percaya, coba cari apa, ada batu mustika atau apalah, coba dirasakan. Kalau dia tidak merasakan, berarti itu nggak ada energinya. Tapi beda kan dengan yang ada isi, ada energi. Begitu kalian seperti ini kan, ada seperti panas atau dingin atau setruman. Nah, disitulah saudara bisa berpikir bagaimana ini. Makanya dari sekarang dilatih itu cuma cukup latihan saja ya. Tidak perlu ke paranormal, nggak perlu. Dilatih aja, kepekaan batinnya dilatih, suatu saat pasti bisa. Ya cukup itu saja penyampaian dari saya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Bagi yang suka silakan tonton, bagi yang tidak suka ya tidak usah ditonton. Bagi rekan-rekan yang mau bertanya ataupun saudara-saudara yang mau bertanya, bang gimana cara ini, bang gimana cara itu, akan saya jawab melalui video. Ya saya seperti ini, cuma menyampaikan kebenaran. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak ikut sapu lidi lagi, bang, seperti yang kemarin membasmi kebatilan? Kan sudah saya ingatkan, karena saya terbentur dengan pekerjaan. Jadi semampu saya, ditonton, disenangin atau disukain, syukur, alhamdulillah. Tidak disukai juga video saya, ya tidak ada masalah. Saya tetap bersyukur. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan atau menyinggung, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian dari saya. Nanti selanjutnya akan saya buat cara gimana merasakan di suatu tempat ada pusakanya atau tidak. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.